Sebelumnya, mari kita ulas kembali materinya. Indikator asam basa ialah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Asam memiliki pH yang kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH yang lebih dari 7. Ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi. Yang pertama dengan indikator alami yaitu kunyit dan kol ungu. Yang kedua dengan kertas lakmus, dan yang ketiga dengan indikator universal. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Alat yang digunakan yaitu sendok, kertas lakmus biru, kertas indikator universal, cobek, dan cup. Dan bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada kol ungu, kunyit, garam rosok, sampo, sabun cuci piring, jeruk nipis, cuka, dan sabun mandi. Langkah pertama yaitu haluskan kol ungu. Lalu masukkan kol ungu ke dalam cup dan kasih sedikit air. Kemudian ambil ekstrak air jeruk, lalu masukkan ke cup dan tambah sedikit air. Lakukan hal yang sama pada bahan-bahan lainnya. Langsung saja kita mulai percobaan pada kol ungu. Masukkan 1 sendok kol ungu ke dalam cairan cuka, jeruk nipis, sampo, dan sabun cair. Pada kol ungu yang dicampur dengan larutan cuka berwarna merah muda, itu menunjukkan bahwa larutan cuka bersifat asam. Pada larutan jeruk nipis berwarna merah muda, itu menunjukkan bahwa jeruk nipis bersifat asam. Pada larutan sampo berwarna ungu, itu menunjukkan bahwa sampo bersifat netral. Pada larutan sabun cair berwarna hijau, itu menunjukkan bahwa sabun cair bersifat basa. Selanjutnya, tumbuk kunyit hingga halus, lalu masukkan ke dalam cup dan beri sedikit air. Untuk percobaan pada kunyit, di sini kami campurkan cairan kunyit ke dalam cairan cuka, cairan sampo, cairan jeruk nipis, dan cairan sabun mandi. Pada cairan cuka berwarna kuning tua, itu menunjukkan bahwa cairan cuka bersifat asam. Pada sabun mandi berwarna jingga, itu menunjukkan bahwa sabun mandi bersifat basa. Pada cairan jeruk nipis berwarna kuning terang, maka bersifat asam. Dan pada cairan sampo berwarna kuning, maka bersifat netral. Oke, sekarang kita lanjut percobaan menggunakan kertas lakmus biru. Pada cairan jeruk nipis, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Itu menandakan bahwa jeruk nipis bersifat asam. Dan pada cairan garam, kertas lakmus biru tidak berubah warna, maka netral. Dan pada cairan cuka, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Itu menunjukkan cuka bersifat asam. Pada cairan sprit, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, maka sprit bersifat asam. Dan yang terakhir, cairan mama lemon. Pada mama lemon, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, maka bersifat asam. Nah, sekarang percobaan terakhir nih. Cairan jeruk nipis saat diuji dengan kertas universal ternyata menunjukkan pH 4. Berarti jeruk nipis bersifat asam. Selanjutnya, garam. Pada cairan garam ternyata menunjukkan pH 7. Berarti garam bersifat netral.
Nah, sekarang kita lanjut ke cairan cuka. Setelah kita amati, ternyata cuka ber-pH 4, berarti cuka bersifat asam. Dan pada cairan Sprite, setelah kita uji, ternyata menunjukkan pH 5. Itu menunjukkan bahwa Sprite bersifat asam. Dan yang terakhir, Mama Lemon. Pada cairan Mama Lemon, ternyata pH-nya 6, berarti Mama Lemon bersifat asam. Jadi kesimpulannya yaitu dengan menggunakan indikator alami yaitu kol ungu, cairan cuka dan jeruk nipis termasuk asam, cairan sampo netral, dan cairan sabun mandi termasuk basa. Lanjut dengan indikator alami kunyit. Cairan cuka dan cairan jeruk nipis termasuk asam, cairan sampo netral, dan cairan sabun mandi termasuk basa. Dan jika dengan lakmus biru, garam termasuk netral, jeruk nipis, cuka, Sprite, dan Mama Lemon termasuk asam. Dan hasil pengamatan dari indikator universal, garam termasuk netral, jeruk nipis, cuka, Sprite, dan Mama Lemon termasuk asam.